Ini kebetulan nih ada produk. Wah, iya mau nih. nyobain yang mana, Chef? Wah, banyak nih. Ini roti ya. Oh iya, Chef, boleh Chef. Roti dari Amor Cake ya. Iya. Wow, kita coba. Oh, Chef, maaf nggak ada kresek ya. iya. Saya bawa. Dari rasanya kombinasi coklat dan ragi rotinya ini Oh iya lagi. berantem di lidah saya. Iya, jadi Chef Muna itu plesetan dari Chef Juna. Cuma karakter di situ benar-benar saya bikin kebalikannya dari Chef Juna gitu dengan ekonomi yang lemah gitu kan. Chef Muna itu kan. Itu juga Chef Muna itu nama singkatan dari nama karakter ini. Saya bikin namanya Asep Munawar gitu karena dia backgroundnya Asep itu orang Sunda, Munawar itu karakternya Munawar mulu gitu. Tukang nawar. Kalau dia lebih ke angle sih, ngandelinnya Iya, angle-nya agak nyamping ya. Iya, agak sini karena dia arahnya kuat kan. Jadi saya harus gini. Terus tatapannya harus tajam gitu. Gitu. Jadi saya cuma mempermainkan pikiran orang juga sebenarnya. Aslinya tuh nggak ada miripnya sama sekali, cuman dengan angle kamera kita merekayasa pikiran orang yang nonton soalnya saya itu Chef Juna gitu. Iya. Bang Anton Wowo, selamat datang. Akhirnya bisa datang ya. Kemarin sempat reschedule kita ya? Ya, sempat reschedule. Karena sakit ya? Sakit. Waktu itu syuting berturut-turut dijemur beberapa hari. Berapa hari itu dijemur itu? Syutingnya sih sebenarnya 3 hari. Cuman ya karena pas bagian adegan saya itu kebanyakan di luar. Karena perannya sebagai satpam kan. Di depan gedung ya dijemur. Jadi ya itu pas pulang syuting ya berasa kurang sehat, kurang fit ya. Terus emang sampai tengah malam juga kadang ya itu ya. Sebenarnya syutingnya sih syuting sehat ya, nggak sampai tengah malam, sampai jam ya mentok-mentok jam 8 jam 9 sih. Cuman ya itu karena mungkin cuaca juga ya, cuaca pas pada siang harinya terik banget gitu emang. Oh, jadi kecapean di situ aja ya. Ya. Jadi mulai kerasanya malam sehingga reschedule kan kita ya. Oh iya. Nah ini Sobat Kang Ridwan, nanti coba cek ya di IG ya, kebanyakan di IG ya, di IG, TikTok juga, sama YouTube juga ada ya. YouTube juga. Ini biasanya memerankan berbagai macam figur ya. Apa aja yang diperanin? Pernah meranin? Ada ya yang parodi Chef Juna kan, sebagai Chef Muna, cuma itu namanya. Nah ini namanya Chef Muna nih, coba cek nih, mirip banget. Iya, jadi Chef Muna itu plesetan dari Chef Juna. Cuma karakter di situ benar-benar saya bikin kebalikannya dari Chef Juna gitu dengan ekonomi yang lemah gitu kan. Chef Juna itu kan, iya ekonomi. Chef Juna kan ekonominya bagus. Chef Juna kan ekonominya bagus. Ini kebalikannya ekonomi. Kebalikannya kan. Di situ ya karakternya saya bikin berbanding terbalik. Terus itu juga Chef Muna itu nama singkatan dari nama karakter ini. Saya bikin namanya Asep Munawar gitu karena dia backgroundnya Asep itu orang Sunda, Munawar itu karakternya Munawar mulu gitu. Tukang nawar. Iya sih, di kontennya nawar terus, pengen gratis terus. Pokoknya prinsipnya harus dapat yang yang murah lah gitu, yang kalau bisa nggak keluar duit. Iya, nggak keluar duit dia. Ini jadi korbannya ya. Jadi perannya dua peran kan biasanya kan. Satu tokoh jadi Chef Muna, satu lagi jadi yang Bang Anton ini kan. Iya betul. Terus lanjut. Ada karakter Wowo ya, yang karakter saya sendiri sebenarnya itu Wowo itu nggak jauh beda. Terus Cecep ya, untuk orang-orang jadul kayak saya gitu ya. Iya. Tahu gitu. Tahu. Jadi Cecep itu emang dari karakter di sinetron zaman dulu ya yang diperanin Anjasmara. Iya. Ya itu salah satu karakter yang saya mainkan. Terus John Wick juga. John Wick ada? Ya, John Wick sempat. Oh gitu. Itu karena emang ya bikin karakter itu pun emang waktu itu pas lagi rambut panjang brewok. Udahlah bikin John Wick gitu. Pokoknya apa aja yang mirip jadi gitu ya. Mirip. Terus ada karakter Rangga waktu gondrong. Oh iya, Rangga DC. Untuk yang tahu Ada Apa Dengan Cinta ya. Ya, itu bikin kayak Nicholas Saputra berarti ya. Jadi Nicholas Saputra.
Siapa lagi ya? Yang terakhir tuh yang Beyonce ya? Iya, ada waktu tahun kemarin tuh waktu film drakor lagi hits itu kan ada yang komen suruh parodiin Beyonce gitu, karakternya mirip gitu. Ya udah saya bikin juga tahun kemarin. Oke. Jadi itu idenya gimana kok bisa macam-macam gitu? Emang ide sendiri atau emang ide permintaan atau memang gimana gitu awalnya tiba-tiba datang Chef Muna atau siapa dulu awalnya dulu? Justru waktu awal konten dulu kan di Instagram doang ya, namanya Feedgram. Di Feedgram itu saya awalnya bikin karakter Jack Sparrow malah. Awalnya Jack Sparrow. Jack Sparrow karena waktu itu jenggot saya ada lumayan panjang. Oh seperti ini. Lumayan panjang. Saya apa nih? Bikin Kepang gitu kayak Jack Sparrow lah gitu. Rambut panjang gitu kan. Ya udah bikin kartu Jack Sparrow. Cuma emang karena awal konten ya sepi aja kan. Nah di situ ngalir aja karena pada saat itu ada komunitas Feedgram yang ngajakin untuk gabung komunitas. Jadi saya ikut gabung. Udah setelah itu baru mulai berkembang memparodikan karakter-karakter lainnya. Oke. Oh jadi memang awalnya itu bukan langsung ke Chef Muna dulu. Enggak, ya. Jadi enggak. Jack Sparrow dulu. Justru Jack Sparrow dulu. Oke, itu kok bisa terinspirasi tiba-tiba jadi Chef Muna itu gimana ceritanya? Nah, awal memparodikan Master Chef itu ketika saya sama teman ngonten itu waktu itu ada job di salah satu kitchen gitu. Kitchennya kita lihat bagus, mirip-mirip Master Chef gitu kan. Oh, gitu. Nah itu jadi memanfaatkan lokasi pada saat itu. Temen sebenarnya yang nyeletuk tuh, temen namanya Ciko, dia nyuruh bikin parodi Master Chef aja gitu. Jadi kita bikin. Udah pada saat itu juga lihat YouTube-nya ngikut mimiknya kayak gimana gitu kan, pelajarin pada saat itu juga langsung bikin konten di situ. Oh di situ awalnya gitu ya. Terus kan ini lagi muka normal nih. Ya, muka normal. Coba jadi Chef Muna gimana? Kalau Chef Muna kan rambutnya juga diganti. Kalau dia klimis gitu kan, klimis dirapi lah pokoknya rapi. Muka juga sebenarnya harusnya dibersihin gitu klimis. Cuma kalau dia lebih ke angle sih, ngandelinnya angle. Iya, angle-nya agak nyamping ya. Iya, agak sini karena dia arahnya kuat kan. Jadi saya harus gini. Terus tatapannya harus tajam gitu. Gitu. Jadi ini dikerutin. Ini dikerutin, tatapan bikin tajam gitu. Terus kalau udah gitu mirip tuh. Cuman jangan lihat dari depan ya, cocoknya dari samping. Karena emang basicnya kalau saya biasa aja nggak bakalan ada orang bilang mirip kan. Iya, kalau gini kan nggak mirip. Jadi saya cuma mempermainkan pikiran orang juga sebenarnya. Aslinya tuh nggak ada miripnya sama sekali, cuman dengan angle kamera kita merekayasa pikiran orang yang nonton seolah saya itu Chef Juna gitu. Iya. Tapi memang mirip ya kalau dari pinggir itu gitu kan nggak gampang juga ya menemukan orang yang punya tampilan mirip seperti itu. Cuman miripnya dari samping gitu. Iya. Kalau dari depan mah nggak terlalu kelihatan ya? Enggak, kalau dari depan sih enggak. Oh, justru kalau dari samping terus mimikingnya bisa lebih dapat. Itu awal-awal langsung dapat atau proses juga itu? Proses juga sebenarnya. Waktu awal konten sih sebenarnya di Feedgram itu nggak terlalu rame ya, dan emang nggak main TikTok pada saat itu. Dan awal ramenya ketika saya share di TikTok. Oke. Ketika saya bikin konten di TikTok awal COVID, di situ baru mulai ada pertama kali FYP menit gitu. Oh, jadi FYP pertama kali di TikTok. FYP pertama parodi Chef Juna. Sebelumnya upload parodi yang lain sepi tuh. Ketika parodi Chef Juna langsung FYP. Di situlah baru awal naik. Iya. Makanya dari situ itu jadi winning content lah ibaratnya gitu ya. Diulang-ulang gitu. Diulang-ulang. Tapi kalau saya terus terang kan saya juga termasuk salah satu penonton sama istri kan gitu ya nonton. Pap ini bagus nih. Siapa namanya gitu kan? Anton Bowo kan gitu. Oh ya mirip kan. Terus dengan skenarionya yang lucu gitu. Ya itu yang tukang nawar itu kan. Mancing komen netizen kan biar kesel aja. Kebalikannya sama Chef Juna gitu kan. Kebalikannya. Kalau Chef Juna kan banyak uangnya. Ini bener-bener ngirit, nggak mau keluar duit. Iya, kalau bisa nggak keluar duit. Itu berarti yang bikin konten semuanya Banton? Ya, kalau ide sebenarnya dibantu juga sama adik kan. Dia juga yang megang kamera juga. Jadi kalau kita mau bikin konten ada, kalaupun saya udah bikin konsepnya, ntar kita diskusiin dulu sama adik gitu. Enaknya diapain ya biar punchline-nya dapat atau kayak
dapat lucunya gitu. Kadang-kadang kan saya juga ngerasa ide-ide saya pun kadang nggak terlalu lucu gitu kalau buat konten. Kadang minta masukan dari ade juga sih, atau sepupu kadang-kadang malah. Oh, jadi ini ada tim kreatif di belakang nih ibaratnya. Ada adeknya keluarga. Ya kalau sendiri kan idenya kayak gini, diperkaya lah sama ade gitu, atau sepupu tadi diperkaya. Oh, kita mau bikin konten kayak gini, coba bagus gak gitu ya, di review dulu, terus diperkaya lagi gitu ya. Informasinya. Oh, gitu. Jadi emang nggak sendirian juga ya, ada tim juga di belakang kayak gitu. Pernah ketemu dengan Chef Junanya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ya, perasaan yang lain udah pernah ketemu ya. Sorry, ini Chef Juna KW kan? Chef Juna KW kan? Bisa dibilang. Kalau kemarin kan Mas Aris kan dibilang Ariel KW kan bahasanya ya, tanda petik gitu. Terus sekarang kan sama ya. Bang Anton ini kan KW-nya dari Chef Juna. Belum sempat ketemu ya? Belum. Ada keinginan? Keinginan sebenarnya dari dulu pengen ketemu ya, tapi emang belum ada kesempatan. Berani kalau ketemu berani? Harus dia berani sih, berani kan pengen share silaturahmi gitu ya. Izin secara langsung. Karena izin lewat DM udah kan, izin memparodikan gitu. Nah, tapi belum dibalas. Belum. Ya tapi kan prosesnya udah ada ke sana. Ya berharap mungkin nanti bisa ketemu langsung gitu ya. Ya, amin. Siapa tahu kita bisa menemukan gitu. Iya. Terus sekarang yang dilakukan sehari-hari ngapain aja? Nah, Bang Anton, sekarang memang fokus bikin konten atau gimana? Ya, jadi semenjak udah mulai aktif konten, tadi sebelumnya kan saya jualan gitu ya, jaga nasi telur gitu. Kerja atau? Kerja. Pernah kerja? Jagain jualan punya orang gitu. Oh iya. Tadinya sambil konten sambil jualan. Oh, awal-awal konten? Awal konten tuh sempet kerja gitu? Sambil kerja. Tapi setelah mulai rame, emang dari yang punya pun support ke saya supaya lebih fokus konten. Jadi udah sekarang fokus konten. Oh, support untuk keluar gitu? Lu keluar gitu? Ya. Oh, beneran? Iya, bener. Oh, support banget ya. Oh, jadi awalnya sempat kerja. Berarti kalau bicara konten, emang ada basic di situ atau nggak sama sekali? Ngalir aja gitu? Kalau basic memang ngalir aja sih, sebenarnya belajar dari senior juga, dari teman-teman yang udah lebih pengalaman, kayak dari cara ngambil gambar, cara ngedit, dan untuk acting. Kalau acting saya emang awalnya di 2009 tuh udah mulai casting waktu saat itu. Oh, 2009 sudah mulai casting. Awal casting ke dunia entertain dari 2009, terus sempat dapat job di sinetron tuh 2010 tuh, dapat beberapa episode, kurang lebih 26 episode tuh kontrak. Banyak dong. Tapi ada tapinya. Ketika syuting sekitar 6 episode, nggak dapat jam tayang, udah di-cut. Oh gitu. Ya, jadi setelah itu udah mulai nggak terlalu aktif lagi di entertain kan. Karena pada saat itu manajer saya juga meninggal, jadi nggak ada yang manajerin. Oh, nggak ada yang ngurusin biar masuk kemana gitu ya? Ke PH-PH-nya nggak ada yang ngurusin. Sempat emang maksain casting sendiri ke PH-PH, emang nggak dapat gitu, karena emang tetap butuh sosok manajer sih sebenarnya kalau di dunia entertain ya. Betul. Ya, nah di situ barulah saya kerja apa aja gitu, maksudnya bantu-bantu teman juga, ada sempat kerja jadi TU, sempat TU tuh tata usaha. Sekolah. Iya. Sekolah. Tata usaha. Nah, di situ sih sebenarnya awal konten tuh ketika saya kerja di tata usaha. Karena waktunya cukup luang waktu itu, dari pagi sampai jam 3-an doang gitu waktu itu kerjanya. Jadi setelah itu bisa ngonten. Nah, udah pokoknya setelah sambil kerja ngonten, ngalir aja gitu. Jadi ngalir bersama teman-teman kreator yang lainnya gitu, sambil belajar bareng-bareng gitu di komunitas. Oh, jadi memang awalnya karena ada waktu luang? Ada waktu luang.
Cuma emang waktu luang ini dimanfaatkan untuk membuat konten, belajar bikin konten, sambil gabung di komunitas juga kayak gitu. Terus ada senior juga yang ngajarin tadi bilang ya. Oh kayak gitu. Nah terus setelah itu di tahun berapa tuh mulai di yang Anton Wowo udah mulai FYP itu tahun berapa tuh dia? 2020 pertengahan ya. 2020. Oh pas lagi COVID berarti ya? Orang lagi kesel gitu nontonnya. Kan banyak orang santai gitu nonton di rumah. Di rumah. Dan FYP di situ. FYP saat itu lagi kerja atau? Ya. Jadi saya ngonten itu benar-benar sambil jagain warung tuh, jagain nasi telur itu. Jadi ya kontennya cuma naruh HP doang gitu Pak, dengan mimik ekspresi Chef Juna gitu. Di situ FYP-nya ketika saya kerja. Rame di situ. Rame di situ. Oh terus berarti bisnisnya karena kena pandemi juga berarti kalau kayak gitu ya? Awal pandemi juga. Iya makanya didukung untuk keluar dari tempat kerja. Gitu. Jadi ini memberhentikan secara halus gitu. Jadi ya kan saya juga kan pengusaha sama kan gitu. Ini kan kalau lagi penjualannya lagi turun, ini kan jadi beban kan itu. Kamu konten bagus, udahlah keluar. Oh itu alasan dibalik sebenarnya. Tapi enggak emang pemiliknya ini salah satu bos saya yang menurut saya paling baik sih buat saya gitu. Dia benar-benar nggak nganggap saya sebagai pegawai biasa, kayak keluarga aja gitu. Jadi kalau saya sukses dia pasti senang gitu. Jadi dia benar-benar support dari ketika awal konten rame pun dia ikut senang, terus syuting gitu di support aja, nggak tetap untuk jualannya saya bantu cariin pengganti saya pada saat itu. Oke. Terus kan ikut mempromosikan tempat itu juga saat itu ya? Sekalian waktu itu. Hitung bikin konten kan sekalian bikin juga ya? Iya, pada saat itu. Oh gitu. Nah sekarang kan berarti kesibukannya fokus dibikin konten aja gitu? Iya, fokus bikin konten. Kalau kedepannya mau ngapain lagi? Apa emang mau fokus di konten? Apa mau coba bisnis? Atau gimana rencananya, Pak Anton? Pengennya sebenarnya bisa memperluas ya dari konten juga ke usaha juga ada. Pengen sih sebenarnya. Ada rencana mau buka usaha seperti itu? Ya ada keinginan, tapi mungkin memang belum ilmunya dan yang lain-lainnya gitu. Saya belum ada keberanian untuk ngumpulin dana dulu ya kan. Keberanian buka usaha juga kan pakai ini ya. Betul. Keberanian betul. Nah itu. Ya, tinggal kolaborasi nih. Mantan nih kolaborasi dengan siapa? Nah, kalau selama bikin konten itu tantangan terbesarnya apa tuh biasanya? Kalau dari teknisnya sih sebenarnya nggak terlalu banyak halangannya. Justru lebih ke ide sih saya. Kadang kendala di ide. Karena memang sampai sekarang pun saya masih cari ide sendiri sama adek doang gitu, jadi belum punya tim kreatif untuk nambah ide lagi. Itu sih paling. Jadi mencari ide-ide fresh yang relevan dengan kebutuhan audiens sekarang ya, itu tantangannya ya gitu. Itu. Dan itu kan perlu dicari terus ya, karena kalau nggak kreatif kan nggak ditonton lagi, mungkin gitu ya. Tantangan dari Bang Anton sendiri ya seperti itu. Tapi kalau dari segi aktingnya memang karena udah ada pengalaman sebelumnya. Apa ya, misalnya course lah atau apalah, karena kan sebelumnya kan tadi cerita saya pernah casting kan nggak tanpa basic. Kalau casting itu kan biasanya ada sempat belajar tapi nggak yang intens, cuma belajar beberapa kali doang sama coach gitu, tapi nggak yang sampai detail banget sih, cuman basic-basicnya aja. Ya berarti kan memang ada basic ya, jadi maksudnya kan kalau saya nonton nih, ini jago meraninnya kan gitu ya, lucu juga skenarionya, terus bisa memerankan berbagai macam tokoh kan gitu ya. Itu kan sesuatu yang saya secara pribadi tuh gak gampang ya kan, gak gampang ya kan ya, malunya ada, mimikingnya juga nggak bisa, secara teknik juga nggak bisa gitu kan. Nah karena Bang Anton punya basic, itu akan mempermudah proses tadi ya, berarti kayak gitu ya? Ya betul. Di samping itu juga emang karena hobi ya, passion, bahasanya passion ya, cuman emang suka acting aja gitu, suka acting karena di dunia entertain gak dapat, jadi bikin sendiri di konten gitu. Tinggal posting. Ngejalanin hobi acting sendiri, bikin konten gitu. Oh iya. Tapi sekarang kan jadi nyampe kan, ujungnya kan tetap kan membintangi
film juga kan ujungnya. Alhamdulillah Kan? dari konten ada beberapa gitu jadi. Ini kan dari konten berarti kan. Orang itu berawal dari konten. Orang mengenali Mbak Anton, diundang lah kan gitu ya. Iya. Seperti itu kan. Nggak nawarin lagi kan. Kalau dulu kan nawarin ditolak. Iya, casing ditolak. Casing. Kalau ini justru ditawarin. Terus kan secara basic karena udah biasa ngonten itu membantu juga kan di proses pembuatan filmnya kan? Ya betul, membantu. Nggak kaku banget, terus udah biasa juga kayak gitu. Walaupun tetap butuh adaptasi ya? Tetap butuh sih, karena teknisnya tetap beda antara bikin konten dengan produksi film atau series gitu. Ya cuman konten Banten kan lebih ke banyak ke kayak bikin seperti film juga kan. Ya. Cuman emang film sendiri. Ya, bikin sendiri. Ya itu jadi artis saat itu nggak kesampaian ya udah artis artis di sosmed sendiri kan. Ya. Jadi kalau kita sekarang pengen berkreativitas tuh sangat mudah banget ya kalau seperti itu ya. Iya, kalau zaman sekarang sebenarnya enak banget ya kita pengen kreatif udah banyak medianya gitu. Nggak kayak dulu yang masih benar-benar cuma ngandelin kalau pengen di dunia acting ya casting gitu kalau sekarang kan bisa bikin konten sendiri. Tinggal posting gitu ya. Posting ya. Edit sendiri ya. Iya. Aplikasi gampang banyak ya. Jadi sebetulnya nggak ada halangan kalau kita pengen dikenal orang ya. Apalagi TikTok tuh sangat bantu ya mempercepat. Ya, ada YouTube juga, ada Instagram juga ya. Berarti tiga-tiganya dijalanin ya, tiga platform ini. Iya, dijalanin. Oh ya. Ya ini kita nih kalau misalnya kreatif, pengen tampil sangat mudah ya. Iya. Karena ada yang kreatif tapi nggak mau tampil, ada kan? Ada kayak gitu pasti ada. Karena nggak gampang juga ya untuk tampil di depan video ya. Dulu waktu pertama kali ngalamin viral itu gimana perasaannya? Sebenarnya saya emang bikin konten pun benar-benar karena suka, karena kecintaan dengan acting gitu, pengen bikin konten aja gitu. Dan viral pun nggak ada ngarepin viral pada saat itu, ya udah karena bikin ngalir aja gitu. Sempet kaget viral karena upload videonya sekitar jam 10 pagi. Malamnya udah dihubungi sama stasiun TV gitu, suruh jadi bintang tamu besok. Dari kayak pagi? cepet banget ya. Malam di kontak, jadi cukup ngagetin cepetnya itu prosesnya cepet. Jadi itu karena mungkin kaget di situ, terus nggak ada persiapan, udah syuting ya cukup ada kagetnya di situ. Jadi akhirnya diundang televisi. Iya. Gimana rasanya saat itu? Senang sih, senangnya karena ngerasa berarti konten yang saya buat ditonton banyak orang gitu, karena gimana kita ngerasain dari awal nanti nggak ada yang nonton gitu. Ada rasa senang konten kita ditonton banyak orang, dapat apresiasi sampai diundang televisi, itu kesenangan, kebanggaan tersendiri sih. Alhamdulillah ya, artinya setelah sekian kali bikin konten nih ketemu nih konten yang cocok gitu ya. Iya. Terus orang komentar gimana? Kan kalau orang lihat Banten kayak gini kan nggak kelihatan Chef Juna kan, suka nanya kalau ketemu sama follower langsung, suka ada yang komentar langsung, ini gimana nih, coba mimik kayak Chef Juna atau gimana biasanya? Banyakan sih nggak ngeh sih kalau yang orang ketemu langsung, banyak. Kalau gini nggak ngeh ya? Nggak. Kalau follower juga paling yang benar-benar tahu aja gitu, yang benar-benar ngenalin aja sih. Oh, ada ya ketika keluar nih Mas Anton gitu ya, ada yang kenal, pernah? Ada, tapi nggak banyak sih. Banyak yang nggak kenal sebenarnya, banyak yang nggak ngeh kalau saya parodiin Chef Juna, nggak. Oh iya, karena kan berbagai macam bentuk itu ya. Itu pun emang orang kenalin pun kadang tergantung konten juga. Ketika konten kita lagi rame, FYP terus di TikTok, baru tuh orang notice gitu. Ketika konten kita mulai turun lagi, orang udah mulai nggak, karena tetap ada bersaing dengan konten-konten yang lain juga kan. Orang lebih notice ke konten-konten yang lain gitu. Ya, banyak kan konten kreator gitu ya. Kreator yang lain. Pernah ada yang negatif? Komen negatif? Pasti ada sih. Pasti ada komen-komen. Kayaknya ada pengalaman negatif yang kenceng itu. Ada? Sebenarnya saya nganggapnya biasa aja sih, karena ya emang gini, kayak komen misalnya contohnya
udah jadi diri sendiri aja, ngapain ngikutin orang lain gitu. Oh, ada yang ngomong gitu. Sebenarnya kalau kata-katanya sih benar, kata-katanya benar, emang jadi diri sendiri. Kalau kita pikir lagi ya, kita pikirnya emang benar jadi diri sendiri. Cuman kalau saya kan berkonten itu emang acting. Peran ya. Peran, memerankan orang lain itu kan salah satu seni juga. Kayak contohnya misal kalau saya ngambilnya dari kayak ini sih, kalau dibilang impersonate, nggak tahu ya impersonate atau bukan, memerankan orang lain di situ. Saya ngambilnya kayak contoh aktor aja, aktor ketika memerankan orang lain gitu. Jadi saya nganggapnya itu ya udah, biarin aja dia ngomong kayak gitu. Orang saya cuma acting, bukan keseharian saya jadi orang lain. Kalau seharian ya tetap jadi diri sendiri. Makanya kan kayak sekarang kan Bang Anton datang menjadi seorang Anton Lowo kan, bukan seorang Sep Muna. Nanti kalau jadi Sep Muna di sini pas interviewnya gini. Iya. Begitu tuh saya pegal. Gimana Sep Muna? Saya pikir terus. Iya. Itu capek juga ya kayaknya. Iya, capek sama nyari akal terus biar dapat untung. Nah kan kontennya banyak relevan dengan makanan jadinya ya? Ya, relevan dengan makanan. Endorse-nya banyak kan di makanan berarti kan? Di makanan juga, tapi sebenarnya universal ke apa aja sebenarnya sih. Ada bahkan sampai skincare, bahkan yang saya kerjain sekarang ada brand popok juga. Jadi apa aja? Universal. Brand apa? Popok. Brand popok ada. Oh pernah? Sekarang lagi jalan nggak ya Pak? Oh lagi Lagi kerjain. proses. Lagi proses. Berarti cari idenya buat bisa masuk konten itu. Apa aja sih sebenarnya? Saya ngebayangin gimana kontennya. Ya itu tantangannya di situ ya. Cari idenya gimana caranya supaya si ini ditonton kan gitu ya. Karena kan punya tanggung jawab juga ya ketika jadi nggak bisa asal kan ketika orang mengendorse pengen nih produknya nih masuk ke konten. Kalau nggak nyambung banget kan perlu dicari cara hubungannya seperti apa kayak gitu ya. Iya, tetap ya kita harus kasih yang terbaik juga kan buat brand, karena mereka juga pasti pengen dapat feedback yang bagus dari konten kita gitu. Dan dari setiap brand yang datang pun karena emang udah tahu basicnya di komedi, jadi tetap nyambungnya ke komedi sih. Ya. Ya nanti ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama juga nih. Siap. Ya karena kan ini makanan ya, nyambung relevan gitu. Sep Muna. Ya. Wah ini kebetulan nih ada produk. Wah iya mau nyobain yang mana Sep? Wah, banyak nih. Keluar, waduh Sep Muna aja. Ini roti ya. Oh iya, Sep, boleh Sep. Roti dari Amor Cake ya. Iya. Wow, kita coba. Oh, Sep, maaf nggak ada kresek ya. iya. Saya bawa. Coba ya. Saya deg-degan nih. Ini apa nih? Rasa roti Sep. Rasa roti. Oh. Rasa bawang. Ini kalau dari teksturnya cukup moist ya. Dari rasanya kombinasi coklat dan ragi rotinya ini berantem di lidah saya. Oh bisa berantem gitu ya? Seperti tawuran gitu ya. Impresif, enak. Jadi boleh saya bawa pulang? Boleh. Biasanya di kontennya bawa kresek ya. Lupa lagi bawa. Habisin ya. Iya ya, lanjut. Biasanya kan sambil apa? Bawa kresek dibungkus. Gak bisa. Gak mau rugi. Maju bung. Aduh. Ketika orang ketawa, rasanya gimana ya? Kan nonton konten itu kan harapannya kan humor ya? Iya. Itu harapannya mancing orang buat ketawa sebenarnya. Iya.
Saya waktu pertama kali gitu, pas nonton, wah lucu gitu. Tonton lagi kan, kalau udah masuk ke itu kan, di scroll lagi gitu. Wah ini kreatif. Kan yang lain juga kan ada ya, yang mirip-mirip artis, tapi kan mereka punya kontennya masing-masing. Nah kalau ini kan lebih kayak effortnya tuh luar biasa tuh, gak gampang, kayak bikin skenario kan? Ya, bikin juga. Belum nanti ada 2 peran kan? Yang satu perannya jadi ya Anton Wowonya, satu lagi perannya itu jadi si Saipuna. Kadang udah lagi jadi cecep gitu ya terus ya. Tapi emang kalau audiens yang paling banyak yang kenal itu ya Saipuna itu ya. Saipuna ya, audiens banyak kan. Ada ini nggak belajar pelajaran tertentu untuk meningkatkan kapasitas gitu? Anton, saya kan sekarang di dunia konten kreator ya, kan nggak bisa kita nggak belajar untuk meningkatkan kapasitas kita sehingga kontennya itu jadi lebih menarik gitu ya. Ada nggak pembelajaran tertentu yang diikutin? Apa belajar dari YouTube, apa belajar dari buku, atau tadi ya punya mentor yang ngajarin ini kayak gini untuk mengupgrade kontennya agar selalu relevan, itu apa yang dilakukan? Itu justru saya butuh itu sih sekarang. Jadi butuh belajar lagi gitu, belajar untuk mengupgrade konten lebih menarik lagi gitu. Karena nggak bisa kayak stuck di sini terus gitu. Gitu. Justru saya sedang proses pengen belajar lagi gitu. Oh sebelumnya itu nggak ada belajar dulu? Nggak, ngalir gitu? aja. Ngalir aja. Ini ngalir aja udah bagus loh. Ngalir aja udah bagus ya. Apalagi maksudnya secara wawasannya ditambah kan menjadi lebih kaya lagi kan, berarti kayak gitu. Kalau kalau di YouTube belajar ada kali ya, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat konten lain, apa niru-niru konten lain, ada juga gitu. Iya, kadang emang kalau lagi stuck ide kita ATM ya, modifikasi gitu, lihat konten yang lucu kita modifikasi lagi gitu, yang sesuai dengan niche-nya konten kita gitu. Gitu sih. Oh jadi tetap nyari inspirasi dari yang lain. Inspirasi tetap dari konten lain atau nonton film-film komedi, film apa gitu. Terus kalau mentor ada nggak sih yang ngajarin Mbak Anton nih sampai di titik ini, atau memang sharing-sharing aja sama temen? Ya lebih ke sharing sesama teman kreator aja sih. Teman kreator ya. Di mana sih sharingnya, di mana sih? Apa ada community-nya atau memang temen aja ketemu temen gitu? Aja. Waktu itu sih emang ada komunitas ya, waktu zaman Feedgram. Cuman sekarang udah nggak aktif lagi komunitasnya. Jadi sekarang lebih ke teman-teman nongkrong aja. Jadi selama kreator ntar kita ngopi, nongkrong bareng gitu. Oh, mana mantan nih ke teman-teman. Kalau tinggal daerah Bekasi ya? Bekasi. Oh, berarti sering nongkrong Bekasi atau Jakarta gitu? Bekasi, Jakarta juga. Kadang teman-teman kreator di Bandung juga kadang-kadang main ke sana gitu saya. Oh, main ke mana? Ke Bandung kadang-kadang. Oh, karena Banten berangkat ke Bandung. Kalau pas lagi ada ketemuan sama teman-teman gitu main. Oh, jadi sharing lah ya, yang lo lakuin apa untuk bisa tetap eksis lah gitu ya. Iya, betul. Iya. Pernah mengalami masa terberat gak selama bikin konten? Selama bikin konten. Sorry ya, ini kan kita kalau ngomongin konten creator ada sales juga kan. Pernah nggak di titik terendah misalnya salesnya, atau benar-benar mentok bikin konten kayak gitu? Pernah ngalamin nggak sebelumnya di titik seperti itu? Kalau dari atau yang lain deh, boleh apa titik terendahnya Pak? Titik terendah kalau dari dunia konten ya sebenarnya emang dari awal pun emang selama 2018 sampai 2020 itu benar-benar nggak ada pemasukan dari konten. Pernah di 2018 sampai 2020 itu ya. Dan saya emang nggak mikir ke sana sih karena emang kerja juga saat itu ya. Saat itu. Dan setelah saya aktif konten, sempat ngalamin kita ngerasa di atas lagi, ngerasa di atas karena banyak brand masuk, banyak endorse, banyak pemasukan. Tapi setelah sering berjalannya waktu, mungkin dari konten saya juga view-nya nggak stabil gitu, sempat mengalami penurunan dari viewer, jadi di situ mulai turun tuh, mulai sempat ngalamin nggak ada pemasukan gitu dari konten, jadi pemasukannya cuma alhamdulillah masih ada pemasukan, tapi dari yang lain dari syuting gitu, dari syuting. Oh, pernah ngalamin nggak ada pemasukan? Kalau dari konten pernah. Oh, terus gimana cara bisa terlepas lah dari situ? Kan tuh kalau dibilang ya gua nggak ada pendapatannya minim lah gitu.
Gimana tuh Mas Aton supaya bisa lepas saat itu? Tetap cari ide. Pokoknya PR-nya itu kalau yang saya lakukan sekarang itu tetap gimana caranya biar konten tetap rame gitu. Karena dari situ kan ada endorse masuk gitu. Ya tetap cari akal terus gitu, cari ide terus biar konten tetap rame. Ya belajar dari kreator-kreator lain juga sih. Gitu ya. Jadi intinya cari-cari ide terus supaya kontennya itu makin bagus. Ya. Bahkan juga diskusi dengan konten kreator lain ya. Betul. Ini kan lebih ke endorse ya. Endorse-nya misalnya lagi nggak banyak kayak gitu ya. Itu PR di situ ya paling. Gitu. Kalau kontennya tetap bikin kan saat Kontennya itu. tetap bikin. Kalau pengalaman yang paling berkesan saat apa tuh? Pengalaman di dunia konten. Dunia konten paling berkesan. Apa ya? Apa yang sehari kemarin itu langsung dipanggil televisi? Atau ada yang itu lain? salah satu yang paling bikin kaget sih ya. Habis upload pagi terus malamnya Surabaya TV. Ada lagi sebenarnya ini buat saya pribadi itu emang suatu pencapaian ya. Kalau orang kita nggak tahu, tapi buat saya pribadi suatu pencapaian dari dulu saya pengen banget tuh bisa main layar lebar, bisa masuk di bioskop gitu. Dan alhamdulillah awal tahun ini saya dapat kesempatan untuk syuting layar lebar. Itu sih buat saya yang paling Tahun berkesan. ini? Awal tahun ini kemarin syuting ya. Sudah syuting? Sudah. Belum di bioskopnya belum. Belum tayang. Bisa di-spill judulnya? Ada judulnya ini horor, walaupun peran saya kecil sih sebetulnya. Ya, tapi kan tuh Ya, tapi itu menurut saya udah pencapaian sih. Judulnya Godaan Setan yang Terkutuk. Oh, udah setan. Itu horor nih. Tapi bukan Horor. setannya kan? Iya. Bukan jadi setan ya, bukan? Enggak, jadi ini saya jadi mantan narapidana. Muka gini jadi mantan napi. Iya. Itu masuk ya akhirnya setelah sekian lama ditunggu-tunggu. Ya. Dari konten ya? Dari konten. Ya, jadi maksudnya dari konten ini bisa menjadi menghasilkan, bisa masuk televisi, bisa membintangi layar lebar, ya kan? Ya. Bahkan tadi kan habis syuting juga kan minggu lalu kan, artinya terbuka peluang-peluang yang lain lah ya. Jadi nggak cuma di situ aja. Betul. Oh gitu ya. Terus kalau kemarin tuh sempat memeranin Byung Tae ya, itu gimana itu ceritanya iya. tuh? Itu tahun kemarin kan emang sempat rame itu drakor yang judulnya Boyhood itu. Karakternya namanya Byung Tae. Nah, karakter Byung Tae ini selain mukanya dongo-dongonya mirip saya gitu. Rambutnya juga ada gini ya? Rambutnya gitu, terus karakternya emang mirip gitu. Selain mukanya mirip, karakternya mirip. Netizen atau follower gitu nyuruh saya bikin parodi. Ya udah saya bikin parodinya. Dan sempat rame sampai di media Koreanya waktu itu. Di Korea. Saya upload di TikTok gitu sampai di repost beberapa media Korea sampai diberitakan di sana gitu karakter itu. Oh, di Indo ada yang mirip gitu Ya, Byung Tae versi Indo gitu. Iya. Cuman kalau belum relevan ya, tetap endorse kebanyakan masih dari Chef Munai ya, bukan dari situ. Kalau job kebanyakan. Kalau itu lebih ke hype-nya aja ya, dapat hype-nya doang, dapat gitu ya. Terus kan orang nih melihat itu follower ini lebih melekatnya di Chef Munai aja ya, daripada karakter-karakter lain, bisa dibilang gitu ya. Karena Chef Munai ini yang paling mirip ya sepertinya. Mungkin paling mirip dan emang paling berkesan sih mungkin buat orang-orang yang karena karakternya emang paling kuat di sana itu. Paling kuat. Buat saya paling lucu itu. Iya. Kayak tadi itu, udah gitu dibungkus lagi kresek. Biasanya bawa di kantor ini gitu ya. Itu jadi senjata ya, bungkus ya. Untuk dalam sehari-hari ya, aslinya gini. Ya hasilnya gini aja. Santai aja gitu ya. Itu hanya peran aja tadi Peran yang doang, dibangun. ya. Peran doang. Sempat kan ketika kita sering acting ya, kan secara nggak langsung juga kan kita mendalami ya. Itu ke dalam sehari-harinya berpengaruh nggak sih? Enggak ya? Enggak berpengaruh. Betul-betul pisah ya? Berpisah. Kalau udah kamera udah off mah ya udah jadi diri sendiri gitu. Kalau udah on, kalau kamera on baru kita acting jadi orang lain gitu. Merankan orang lain menjadi orang lain. Aslinya pendiam atau aktif? Pendiam sih sebenarnya. Pendiam.
pendiam sebenarnya. Introvert kali ya. Introvert iya bahasanya introvert. Nah, Oh kalau disuruh antara introvert atau extrovert lebih introvert. sebenarnya. Jadi lebih suka sendiri. Berarti pulang dari podcast ini atau pulang syuting diem di rumah biasanya. Balik ke rumah udah. Istirahat gitu ya. Nyari ide lagi. Nyari ide lagi sendiri kan? Iya introvert itu. Energinya kayak kesedot gitu kalau ketemu sama orang kayak gitu kan. Apalagi kayak masuk ke lingkungan baru kan. Adaptasi berarti kayak gitu ya. Betul adaptasi. Oh gitu. Wah aslinya ini introvert. Bahkan memang kalau teman-teman sekolah, teman-teman SMA justru pada nggak nyangka gitu sih saya yang pemalu pendiam itu bisa berani depan kamera gitu. Ini emang sering berjalannya waktu aja gitu, berani diri gitu. Padahal aslinya malu, pendiam. Iya ini kan kalau orang introvert tuh gak gampang gitu untuk tampil depan kamera. Bukan berarti gak bisa ya. Iya. Banyak juga yang bagus, tapi itu dia lebih menantang, lebih menyedot energi lah gitu ya. Orang extrovert aja untuk tampil depan kamera nggak gampang kan, apalagi orang introvert lebih susah gitu. Terus keluarga waktu awal-awal juga kaget juga dong. Keluarga, reaksi keluarga ketika awal bikin konten gimana? Kalau keluarga ngeliat saya bikin konten udah biasa ya, karena emang awal konten emang dari zaman kerja juga udah konten. Cuman pas ketika viral tuh keluarga rame juga, ya nggak nyangka juga bakalan serame itu gitu. Senang-senang aja sih keluarga mah. Oh keluarga nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Justru emang mereka support. Justru support, bahkan dari zaman saya casting yang banyakan nggak ada pemasukan pun Ditolak itu. mama papa mah support aja gitu. Alhamdulillah punya orang tua yang support banget dengan passion saya gitu. Oh jadi orang tua ketika waktu dulu casting ditolak, mereka pun support. Tetap support. Apalagi kalau jadi konten dan menghasilkan. Iya, apalagi itu. Gitu, nggak ada masalah ya. Oh gitu. Yang paling berperan sampai Bang Anton sampai sekarang siapa dari keluarga? Pasti doa orang tua sih, pasti doa ibu bapak ya. Itu sih, dan support dari orang tua yang bikin tetap kuat gitu, tetap nggak nyerah, tetap kerja, tetap walaupun ngalamin struggling apapun, alhamdulillah dapat support dari orang tua sih. Jadi orang tua dalam hal ini sangat-sangat mensupport ya terhadap proses yang di titik sekarang. Jadi waktu dulu aja waktu ngerintis aja disupport, apalagi sekarang kan gitu ya. Dan adik untuk teknisnya adik sangat membantu. Oh itu. Editing juga dia? Kalau ngedit masih saya sama sepupu juga. Oke. Kalau adik lebih bantu ke hal-hal lain kayak megang kamera dan lainnya, PU apa bantu-bantu gitu. Pokoknya segala urusan yang nggak kepegang ya. Segala urusan. Termasuk nyiapin makanan itu. Iya. Semua dia yang makanannya apa dia yang nyiapin gitu ya. Semua dia. Oh, jadi kan dia yang nge-syuting juga gitu. Iya. Itu berarti syuting di rumah itu sebagian besar dekat rumah. Kebanyakan sekitaran rumah sih. Karena rumah saya kan emang masih di perkampungan. Ada background kampung kan. Karena emang ceritanya itu backgroundnya kampung Bujang Lapuk kan, di situ penghuninya Bujang Lapuk semua. Oh, ceritanya. Iya, jadi ya emang ngambil background kampung. Oh, tetangga gimana? Rame dong. Iya. Awal-awal kan mereka juga ngelihat ini lagi syuting kayak gitu kan, kalau di kampung lebih dekat ya biasa kerabatnya kan. Benar. Iya rame. Apalagi ketika udah banyak di FYP TikTok gitu ya. Tetangga juga ikut ngeramein gitu. Jadi sempet ngeramein ya tetangga, maksudnya bantuin bikin kontennya? Ngeramein di komen. Oh ngeramein di komen. Di TikToknya gitu. Ya paling lewat biasa sih. Oh jadi pas di komen tuh ini kenal. Bahkan gitu. Tetangga banyak yang saya ajak ikut ngonten juga kalau lagi butuh talent yang anak kecil kan? Ya anak kecil, ibu-ibu, kokong-kokong gitu, kakek-kakek gitu ada. Oh diminta tolong? Mereka mau bantuin? Mau aja. Mau. Free itu? Free sih. Oh maksudnya ya dalam kebutuhan konten itu ya kan, karena kadang butuh talentnya lebih dari satu orang. Tetangga dipanggil gitu kan, jadi terkenal juga kan. Iya. Iya. Kalau bikin konten ya, untuk bikin komedi ya, itu gimana sih cari angle-nya sehingga kok itu bisa lucu gitu? Sebenarnya kalau untuk konten yang penting sebenarnya kalau bisa ya sebenarnya dari awal juga udah lucu ya sebenarnya. Kalau untuk konten kan orang nonton nggak mungkin nungguin
nungguin premis yang begitu lama terus baru lucu. Sebenarnya kalau bisa dari awal udah lucu, cuman kadang saya emang agak kesulitan juga untuk bisa lucu di awal. Lucu dari awal itu. Ya itu paling kita ngalir aja sih, ngalir. Tapi selalu ada gitu titik angle lucunya. Selalu ada. Kalau saya biasanya emang kebanyakan di akhir, tengah atau akhir itu. Sebenarnya kalau bisa dari awal. Oh gitu. Jadi kalau bisa dari awal dibikin kontennya supaya lucu, karena kan memang kontennya kan lebih ke humor ya. Iya. Tapi kalau memang nggak bisa di akhir juga. Tapi kan penonton udah tahu nih bahwa di akhirnya lucu nih biasanya kayak gitu. Ya. Kadang emang penonton nungguin akhirnya, endingnya. Terus saya lihat di konten juga kan ada beberapa yang collab ya. Collab sama itu kolaborasi atau gimana itu kontennya itu? Iya, kolaborasi. Kan ada beberapa orang juga tuh yang bikin konten barengan ya. Yang ada yang cewek juga, terus ada yang gondrong tuh. Nah itu ya emang teman-teman kreator juga. Sama-sama. Temen nongkrong. Itu biasa kerjasamanya kayak gimana tuh? Apa, oke deh gue bikin buat lo kan di konten lo kan. Di IG-nya nanti kolaborasi, atau lebih ke gue bikin konten nanti lu bantuin gue kan, nah nanti gue bantuin lu gitu. Biasanya gimana bentuk? Iya sama kayak gitu, saling bahasanya emang saling support sama kreator aja, kita saling, karena emang udah dekat juga, udah teman dekat gitu, jadi ngonten bareng. Ketika saya butuh talent untuk brand pun mereka bersedia gitu, dan ketika mereka butuh talent untuk brand, saya juga bersedia gitu. Ya. Saling support sesama kreator. Ya. Jadi saling bantu, ketika lagi butuh tinggal dicolek gitu. Mereka ada waktu, collab bareng-bareng kayak gitu ya. Betul. Karena bikin konten sendiri itu menantang ya. Benar. Iya. Iya kan, ini kan peran ya, kayak Chef Muna terus jadi Anton, Wowo kan kayak gitu. Kan itu kalau konten itu juga orang khawatirnya jenuh ya. Jadi variasi gitu dikembangkan. Variasi. Ada yang mau diperanin yang lain yang belum muncul gitu? Apa ya? Sebenarnya ngalir aja sih kalau saya ngikutin yang lagi hype, yang lagi rame apa itu. Sebetulnya komen-komen dari netizen juga penting ya? Maksudnya dari follower kita kan? Betul. Itu jadi inspirasi juga kan? Kan jadi bahan untuk cari ide juga kan, bahan inspirasi. Kalau Byung Tae itu tahu sendiri atau dari netizen? Dari komen. Dari komen. Di DM juga dikasih kirim fotonya, di foto saya sama dia di samping gitu, di mirip-mirip. Iya, ada mirip ada. Ya udah saya bikin kan karena ada requestnya juga. Kalau nggak salah di filmnya tuh culun tapi pemimpin gangster ya? Iya betul. Yang itu kan film itu ya? Betul, culun tapi pemimpin gangster gitu. Iya itu ternyata pasti sandingin mirip gitu. Itu jalan juga, cuman memang lebih cocok buat yang sehari-hari itu yang tetap ya Chef Muna gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada yang mempertemukan itu. Iya mudah-mudahan. Udah siap tapi ya, kalau mental udah siap ya? Siap. Udah beberapa tahun ini. Mau mempertemukan? Iya kalau nanti kita coba lewat jaringan lain. Oke, ditunggu. Siapa tahu ya bisa gitu. Iya. Kalau dalam mengembangkan kreativitas ide ya, sekarang yang dilakukan apa tuh untuk mengembangkan konten ke depannya? Kalau saat ini saya emang lagi ngelakuin itu, emang pengen ngembangin biar konten saya nggak gitu-gitu aja gitu. Ya minta pendapat dari selain dari tim, dari Ade, dari teman-teman kreator juga, dari follower juga, dari ya tetap butuh masukan dari teman-teman juga gitu. Kalau kan saya juga lagi belajar bikin konten nih ceritanya. Pernah lihat konten saya belum? Saya ngeliatnya yang konten ini, yang podcast, yang podcast ini. Oh, yang podcast ya, yang serius. Iya. Oh, ada konten yang nggak serius? Ada yang lain. Saya lebih ke kayak di TikTok atau di Instagram ya. Biasanya kita posting itu lebih ke nge-challenge orang gitu. Iya. Kan saya perlu belajar nih dari orang yang lebih hebat. Nanti saya minta tips di back layar ya. Karena kan kita juga perlu mengembangkan kreativitas. Betul. Kita perlu belajar juga dari yang sudah di bidangnya gitu. Bang Anton minta tips dong dari Bang Anton terutama ya untuk konten kreator yang baru pada mulai. Buat sobat Kang Ridwan yang di rumah ya. Ya. Untuk konten kreator yang baru mulai, sebenarnya
itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya, keinginan seberapa besar keinginan kita untuk konten, untuk terus bertahan apapun hasilnya, seberapa banyak pun viewernya. Kalau kita emang suka ngelakuin hal itu pasti akan kita lakuin ya. Jadi intinya sih ya kalau emang suka ya lakuin aja, konsisten aja gitu. Untuk feedbacknya kita nggak tahu kapan dari konten yang mana kita akan naik, akan berhasil gitu. Jadi yang penting kuncinya jalanin aja. Jalanin aja konsisten. Nanti juga akan ada titik di mana naik gitu ya. Ya. Karena kita nggak tahu di konten mana yang ternyata itu disukai oleh audiens gitu ya. Ya betul. Ya emang sih banyak yang kayak gitu ya, orang tuh ngalir aja bikin konten. Nah tiba-tiba di konten ke sekiannya ada jadi winning kontennya gitu. Betul. Artinya diterima oleh audiens gitu ya. Betul. Yang penting kuncinya konsisten berarti kalau kayak gitu sebenarnya, ya. Dan itu PR-nya ya? PR banget sih. Iya. PR kita bersama sebagai seorang konten kreator. Oke, makasih banyak Bang Anton untuk bisa sharing, sukses selalu ya. Terima kasih, sukses selalu juga Kang Ridwan. Siap, thank Terima you. kasih.